Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup 5 Juni, Pusat Penelitian Oseanografi LIPI menemukan mikroplastik di semua area yang pernah diteliti. Data ini mengejutkan karena ternyata Laut Indonesia tak bebas dari mikroplastik yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup biota laut dan dimulai dari sampah manusia. Setelah Laut Indonesia terokupansi sampah, Pusat Penelitian Oseanografi LIPI dalam 2 tahun terakhir mengumpulkan contoh air laut dari muara sungai hingga lautan. Mulai Aceh hingga Biak, 19 titik pengumpulan sampel bagian barat, utara, dan timur Indonesia hampir seluruhnya mengandung mikroplastik. Dari kesemua itu terindikasi mengandung mikroplastik? Untuk seluruh area yang telah diteliti oleh Pusat Penelitian Oseanografi LIPI mulai dari tahun 2015 hingga hari ini, itu keseluruhan area memiliki indikasi terdapat mikroplastik di dalam airnya. Mikroplastik ini terlihat jelas lewat mikroskop, namun tersebar di seluruh Indonesia. Apakah kalian tahu berapa jumlah plastik sekali pakai yang kita gunakan di setiap harinya? Seperti tas belanja plastik, sedotan plastik, kemasan makanan atau minuman, dan masih banyak produk dari plastik sekali pakai lainnya. Lalu, kemanakah seluruh sampah plastik yang kita gunakan tersebut berakhir? Plastik merupakan material berkarakter ringan dan tahan lama. Plastik pasti akrab dijumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Plastik sangat digemari karena praktis dan harga yang terjangkau serta mudah didapatkan. Namun, sifat plastik yang tidak mudah hancur menjadikan plastik tidak mudah terurai sehingga tidak ramah lingkungan. Plastik sebagian besar berasal dari minyak bumi dan karet yang dimodifikasi secara kimia. Dengan mengurangi pemakaian tas plastik, berarti kita juga ikut membantu mengurangi konsumsi bahan minyak yang merupakan salah satu sumber energi non-renewable. Plastik membutuhkan waktu yang cukup lama hingga ratusan tahun agar dapat terurai secara alami. Meskipun telah hancur dan terurai, plastik tidak semata-mata akan benar-benar hilang, akan tetapi berubah menjadi partikel berukuran mikro atau yang kita sebut dengan mikroplastik. Bisofenol A dan DHP merupakan zat yang terkandung di dalam plastik. Kedua zat ini merupakan zat yang berdampak negatif karena dapat berpotensi merusak hormon dan merusak sistem reproduksi, bahkan dapat bersifat karsinogenik apabila terakumulasi di dalam tubuh. Dengan meningkatnya produksi plastik global, jumlah plastik yang terbuang ke laut juga akan semakin besar. Hewan laut yang menjadi bagian dari rantai makanan akan mikroplastik termasuk partikel racun yang pada akhirnya akan menjadi konsumsi manusia. Selain tersebar di perairan, mikroplastik juga terdapat di udara. Berdasarkan penelitian, mikroplastik yang berasal dari laut dan jalanan tersebar di udara, kemudian terbawa angin sampai ke berbagai lokasi. Bahkan yang paling mengerikan, penelitian terbaru mengungkapkan bahwa mikroplastik juga terdapat di air minum kemasan yang biasa kita minum setiap harinya. Masifnya produksi plastik memang tidak dapat dihentikan. Karena itu dibutuhkan peran serta berbagai pihak termasuk pemerintah. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Mulai dari langkah kecil, yaitu dengan menerapkan prinsip 3R dalam keseharian. Yang paling mudah dilakukan adalah mengganti kantong plastik dengan kantong belanja. Produksi, jumlah pemakaian, dan pencemaran lingkungan akibat limbah plastik makanya semakin hari semakin bertambah. Dapatkah kalian bayangkan bagaimana nasib bumi beberapa tahun ke depan apabila kondisi ini terus terjadi? Pilihannya ada pada kita. Satu perubahan kecil dapat berdampak besar. Maka mulailah dari diri kita sendiri mulai saat ini. Sesuai dengan namanya, mikroplastik merupakan plastik yang berukuran mikro atau berukuran sangat kecil, namun sama halnya seperti plastik, mikroplastik ini dapat terurai dalam kurun waktu 20 hingga ribuan tahun, sehingga kita perlu mengantisipasi keberadaannya.
Mikroplastik terkandung pada produk-produk deterjen dan produk-produk kecantikan yang sehari-hari kita gunakan dan dapat juga berasal dari plastik berukuran makro yang lama-lama akan terpecah-pecah menjadi ukuran yang lebih kecil. Mikroplastik merupakan partikel plastik berukuran sangat kecil yang secara tidak sengaja dapat termakan oleh biota laut yang kemudian dapat kita konsumsi pula sehingga membahayakan bagi diri sendiri maupun lingkungan. Mikroplastik dapat membahayakan bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat sel aditif sebagai durabilitas dan juga fleksibilitas dari si plastik tersebut. Mikroplastik dapat membahayakan kesehatan manusia. Mikroplastik yang tidak sengaja termakan akan masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan terganggunya sistem endokrin atau hormonal tubuh. Akibatnya manusia akan mudah mengalami masalah kesehatan tertentu. Mikroplastik dapat melewati membran kuat yang terdapat pada lapisan otak melalui benda asing yang terdapat pada aliran darah. Hal ini menyebabkan gangguan pada perkembangan janin dan perkembangan otak. Plastik memiliki potensi ancaman yang jauh lebih serius. Hal ini dikarenakan ukuran mikroplastik yang sangat kecil, sehingga bagi biota laut sulit untuk membedakan mana itu mikroplastik dan plankton. Solusi dari mikroplastik yaitu menghindari, kurangi, pakai kembali, mendaur ulang, memisahkan sampah sejak awal, dan melakukan regulasi dan edukasi. Keberadaan mikroplastik dapat dikurangi dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan teknologi tepat guna berupa bioplastik yang memanfaatkan bahan baku lokal seperti sabu. Solusi untuk mengurangi mikroplastik di dunia ini yaitu dengan mengubah kebiasaan manusia seperti mengurangi, mengganti, mendaur ulang sampah-sampah yang ada di lingkungan kita. Salah satu solusi untuk mengatasi mikroplastik dapat diatasi dengan pemisahan sampah sejak awal, misalnya pemisahan sampah organik dan sampah plastik atau sampah yang dapat didaur ulang. Solusinya bisa mulai dari preventive action seperti hindari, kurangi, pakai kembali, dan daur ulang plastik.